Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Masudin Divana Putra dengan NIM 070206200046 dari kelas F2 yang akan menjelaskan sedikit tentang jurnal yang saya buat yang berjudul Sejarah dan Penerapan Amalan di Pondok Pesantren Alhamdania Buduran Sidoarjo. Oke. Pondok pesantren merupakan suatu lembaga yang digunakan untuk menjadi wadah kegiatan spiritualitas yang di dalamnya terdapat suatu aturan, prinsip, dan sumber daya manusia di dalamnya. Jurnal ini memfokuskan pada Pondok Pesantren Alhamdania karena pondok ini termasuk ke dalam salah satu pondok tertua yang di Nusantara, di mana sebagai suatu instansi yang tertua akan mempunyai suatu pemikiran dan sejarah yang lebih menarik untuk dikaitkan pada pembahasan ini. Pondok ini didirikan pada tahun 1202 Hijriah atau 1787 Masehi, yang dimana berdirinya pondok pesantren ini pada awalnya merupakan suatu rawa-rawa yang dikisahkan bahwa rawa-rawa tersebut berubah menjadi tanah lapang yang layak untuk dibangun sebuah pondok pesantren. Dengan objek yang telah dijelaskan dengan singkat, maka pembahasan dari jurnal ini akan secara lebih dalam membahas terkait penerapan amalan-amalan yang telah ada dan secara rutin dilakukan pada pondok ini. Adanya segala kegiatan yang dilakukan oleh pondok pesantren tidak lain digunakan untuk mendidik dan memberikan suatu kedisiplinan spiritual pada semua aspek yang ada di dalamnya. Dengan begitu, pola dan tindakan yang dilakukan di dalamnya akan lebih memperhitungkan dalam sisi keagamaan. Untuk pengertian amalia, amalia adalah kegiatan yang bernilai ibadah yang diamalkan umat Islam berdasarkan ajaran agama Islam. Contoh amalia atau amalan yakni puasa, zikir, wirid, asmaul husna, dan amalan-amalan ibadah lain sesuai Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, ala Islam, Ahlu Sunnah wal Jamaah, dan Aswajah. Sedangkan ibadah secara etimologi berarti merendahkan diri serta tunduk. Sedangkan menurut syarat atau terminologi, ibadah mempunyai banyak definisi, tetapi makna yang dimaksud satu, yakni definisi antara lain yakni ibadah adalah istilah yang digunakan untuk menyebut segala yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik berupa catatan atau perbuatan yang zahir maupun batin. Konsep ibadah dalam Islam adalah pengabdian, penghambaan, dan pengagungan kepada Allah. Ibadah mencakup seluruh ucapan dan perbuatan yang dicintai dan diridhai Allah, baik yang zahir maupun batin. Ibadah terbagi menjadi ibadah batin, hati, dan anggota badan. Ibadah meliputi seluruh aspek kehidupan dan merupakan pusat ajaran agama. Makna zikir. Allah sudah menunjukkan bahwa pokok dasar zikir mampu menenteramkan kalbu manusia. Hanya dengan zikir, kalbu akan menjadi tentram sehingga tidak timbul nafsu yang jahat. Menurut Kamus Bahasa Arab, zikir berakar dari kata yad dikron yang berarti menyebut dan mengingat. Hal ini selaras dengan istilah dalam surat Toha ayat 14 bahwa dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Dengan demikian, zikir adalah mengingat Allah. Tetapi jika disandingkan dengan konteks amalan, maka akan terbentuk luas makna dari zikir itu sendiri. Kajian amalia dalam sudut pandang tasawuf. Tasawuf amalia adalah tasawuf yang menggunakan pendekatan amalia. Contohnya wirid dan zikir yang dijaharkan. Yang selanjutnya mengambil bentuk tarekat jalan menuju kebenaran dalam tasawuf. Tasawuf amali dipahami sebagai ajaran tasawuf yang lebih menekankan kepada perilaku yang baik dalam kaitannya dengan amalan ibadah kepada Allah. Di dalamnya ditekankan tentang bagaimana melakukan hubungan dengan Allah melalui zikir atau wirid yang terstruktur dengan harapan memperoleh ridho Allah. Tradisi pesantren dan nilai-nilai tasawuf di Pondok Pesantren Alhamdania yakni pondok pesantren ini memiliki keunikan dalam pendekatan nilai-nilai tasawufnya yang sangat kental dan ditanamkan oleh pendirinya yang sangat tawadhu. Meskipun tidak melakukan promosi melalui internet, radio, baliho atau media lainnya, halnya pondok pesantren pada umumnya, pondok pesantren ini tetap terkenal. Hal ini sesuai dengan istilah humul dalam kitab Al-Hikam oleh Ibnu Athaillah yang sangat simbolis dan artistik. Kuburlah dirimu di bumi, humul, di tanah ketenaran. Sembunyikanlah dirimu dari perhatian orang ramai, sebab pohon yang menghasilkan buah yang banyak bermula dari benih kecil yang ditanam dan disembunyikan di dalam tanah.
Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.